Di video kali ini saya membagikan olahan dari tape singkong yang ini rasanya itu enak banget. Langkah pertama, siapkan blender, kemudian masukkan 500 gram tape. Ini pakai tape singkong. Saya beli di pasar, harganya Rp5.000. Selanjutnya, tambahkan 900 ml air, tapi untuk airnya ini saya masukkan secara bertahap untuk menghaluskan tapenya dulu. Sekedar informasi, ini tapenya sudah saya buang ya, tulang bagian tengahnya. Kemudian ini akan saya blend sampai halus. Dan ini tapenya sudah halus, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan pan atau panci, bisa juga pakai kuali. Masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini kemasan besar, 15 gram. Kemudian 1 saset agar-agar plain, ini yang 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk-aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Selanjutnya tambahkan sisa air tadi, ini juga saya sisakan sedikit. Tidak saya semuakan ya, jadi saya masukkan secara bertahap untuk air 900 ml nya. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dan tidak ada gumpalan. Kalau sudah tercampur seperti ini, masukkan tape yang tadi sudah di blender. Kemudian karena di blendernya masih banyak sisa-sisa dari tapenya, untuk sisa airnya ini saya masukkan semuanya. Jadi dikocok-kocok seperti ini, supaya bahan-bahannya tidak ada yang bersisa. Jadi nggak mubazir ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan 4 saset kental manis. Kalau misalnya mau dikurangi atau ditambah juga boleh. Untuk manisnya, takaran gulanya sesuai selera aja. Aduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan pasta vanila secukupnya, bisa juga pakai vanili bubuk. Kemudian sejumput garam dan pewarna kuning tua secukupnya supaya warnanya lebih bagus. Kemudian ini diaduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini akan lanjut saya masak. Ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan meletup-meletup. Jangan ditinggal-tinggal, harus terus diaduk supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, kelihatan ya teman-teman, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang.
Selanjutnya siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Sudah saya basahi dengan air matang. Kemudian ini akan saya lapisi daun pisang seperti ini. Langsung aja kita tuang pudingnya ke dalam loyang. Ini sudah dituang semuanya. Agak dihentak-hentakan sedikit supaya permukaannya lebih rata. Dan selanjutnya ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Dan ini pudingnya sudah keluar dari kulkas. Jadi tadi pada saat uap panasnya sudah hilang, aku masukkan di kulkas supaya lebih cepat set. Dan tentunya puding juga kalau misalnya dimakan dalam kondisi dingin dia lebih enak. Sekarang mau langsung aku keluarkan dari loyang. Supaya lebih mudah mengeluarkannya dari dalam loyang, ini aku sisiri di salah satu sisinya seperti ini. Cukup satu sisi saja. Dan selanjutnya ini aku selipkan tusuk gigi. Jadi supaya lebih gampang keluarnya. Ini langsung dikeluarkan seperti ini. Nah, ini mau aku potong menjadi 3 bagian. Ketebalan potongannya sesuai selera aja. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian 5 sendok makan gula pasir. Secukupnya pasta vanila. Sejumput garam. Dan 300 ml santan. Ini untuk santannya saya pakai 1 saset santan instan 65 ml yang ditambah air. Santannya dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan ini santannya saya masukkan semuanya. Kemudian ini dilanjut aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan teksturnya halus. Selanjutnya supaya tidak ada gerindilan, ini saya saring. Dan kalau sudah disaring seperti ini, lanjut ini dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Kemudian masing-masing mangkok ini saya beri pewarna makanan berwarna ungu. Kemudian warna hijau. Dan terakhir berwarna kuning. Untuk warnanya sesuai selera aja ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah diberi pewarna, ini saya tuang ke dalam cetakan kue talam seperti ini. Ini dituangkan semuanya. Kemudian lanjut ini dikukus selama kurang lebih 15 menit.
Setelah 15 menit ini kuenya sudah matang, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin seperti ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Cara mengeluarkan dari dalam cetakan sangat mudah. Cukup menggunakan tusuk sate seperti ini, dicongkel. Lakukan hal ini sampai selesai, kita keluarkan semuanya dari dalam cetakan. Dan kalau sudah semuanya dikeluarkan dari dalam cetakan, ini dipotong menjadi potongan-potongan kecil seperti ini. Ini saya potong menjadi 8 bagian. Dan ini semuanya udah dipotong, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan mangkok, masukkan 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, kalau mau lebih manis boleh ditambah. Kemudian secukupnya pasta vanila. Tambahkan sejumput garam. Dan selanjutnya tuang 350 ml santan. Ini saya ambil santannya dari 1 saset santan instan 65 ml yang kemudian ditambah air. Ini dituangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini sampai teksturnya halus. Dan untuk santannya ini saya tuangkan semuanya, lanjut diaduk-aduk sampai teksturnya betul-betul licin. Kemudian supaya lebih halus lagi, lanjut ini saya saring. Jadi supaya betul-betul tidak ada gerindilan. Nah, ini semuanya udah disaring ya teman-teman. Kemudian siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan ukuran 18 x 18 cm. Saya alasi daun pisang dan kemudian diolesi minyak. Selanjutnya masukkan tadi kue yang sudah diwarnai secara selang-seling seperti ini. Lanjut tuangkan adonan yang baru saja kita buat. Ini dituangkan sebagian saja terlebih dahulu. Kemudian sisakan sebagian, masukkan lagi sisa kue yang sudah diwarnai. Dimasukkan secara selang-seling juga. Nah, setelah dimasukkan semuanya, ini juga untuk adonan yang berwarna putihnya kita tuangkan semuanya. Selanjutnya untuk kue yang berwarnanya yang tidak terendam, ini diratakan seperti ini, ditekan-tekan supaya semuanya terendam. Kalau sudah, ini lanjut akan saya kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Ini ditutup seperti ini. Dan setelah 30 menit ini kuenya sudah matang. Bisa dites tusuk juga ya teman-teman. Kalau sudah padat seperti ini artinya kuenya sudah matang. Matikan api dan kemudian angkat. Selanjutnya ini dibiarkan hingga dingin, kurang lebih 2-3 jam. Dan ini setelah kuenya dingin, akan saya keluarkan dari loyang, disisiri pinggirannya seperti ini supaya lebih mudah. Dan setelah dikeluarkan dari loyang, ini lanjut saya potong-potong seperti ini. Untuk potongannya sesuai selera aja, mau besar atau kecilnya. Dari potongannya ini lembut banget teman-teman. Ini kuenya meskipun sudah dingin itu tidak berubah teksturnya, tetap lembut banget. Pertama-tama masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini sudah saya hitung 3 sendok, jadi saya masukkan semuanya. Kemudian 12 sendok makan tepung beras. Ini juga sudah pas, saya hitung 12 sendok makan. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian ini diaduk. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Ini saya pakai santan instan 1 saset.
Kemudian saya tambahkan air, jadi totalnya 300 ml. Saya masukkan secara bertahap ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai tidak ada gumpalan. Selanjutnya ini saya masukkan semuanya, kemudian tambahkan 1 tetes pasta vanila atau bisa juga pakai vanili bubuk. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar larut. Setelah larut seperti ini, selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Jangan sampai ditinggal-tinggal, khawatir ini gosong. Ini diaduk sampai semuanya menggumpal. Nah, setelah menggumpal dan bening seperti ini, matikan api. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Ini langsung saya masukkan semuanya dan kemudian diaduk cepat. Ini kondisinya masih panas ya teman-teman, tepung berasnya tadi. Ini diaduk-aduk sampai tepung tapiokanya tercampur sempurna dengan tepung beras. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya bagi menjadi 2 bagian. Saya pindahkan ke dalam mangkok. Setelahnya saya tambahkan pewarna. Ini saya pakai pewarna berwarna pink atau merah rose di 1 mangkok. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Saya aduk menggunakan tangan saja teman-teman, saya uleni karena kalau pakai spatula itu lebih susah. Kalau pakai tangan seperti ini lebih cepat. Nah, ini warna merah rose-nya. Selanjutnya untuk 1 mangkok lainnya saya tambahkan pewarna berwarna hijau. Pakai pewarnanya 2-3 tetes atau secukupnya ya teman-teman sampai warna yang diinginkan. Ini diuleni sampai betul-betul tercampur. Dan ini semuanya sudah tercampur. Selanjutnya ini saya bagi kembali menjadi 2 bagian di masing-masing mangkok. Kemudian adonannya saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Tujuannya supaya adonannya tidak mengering. Jadi ini semua adonannya akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini udah selesai semuanya. Selanjutnya untuk isiannya saya pakai pisang. Ini pakai pisang jantan. Ukurannya agak besar ya teman-teman. Ini saya potong menjadi 3 bagian, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Jadi 1 pisang menjadi 6 bagian. Nah, sisihkan. Selanjutnya untuk membentuknya, ini yang dari plastik segitiga langsung disemprotkan seperti ini. Usahakan isian di dalam plastik segitiganya tidak perlu terlalu banyak, sedikit-sedikit saja supaya saat menyemprotkannya tidak terlalu berat. Ini saya buat 7 slice sesuai dengan panjang dari pisangnya. Langsung saja ditaruh pisang di atasnya dan dilipat seperti ini. Ini akan langsung menempel sempurna dan jangan khawatir ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, lakukan hal ini sampai selesai. Untuk yang warna pinknya ini betul-betul cakep banget. Untuk pisangnya sesuai aja ya teman-teman sama selera masing-masing. Di sini aku pakai pisang jantan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai pisang kepok juga boleh. Dan kemudian ini untuk yang warna hijaunya tinggal sedikit lagi.
Dan ini semua kuenya sudah selesai dicetak. Selanjutnya ini saya sudah siapkan kukusan. Sudah saya lapisi dengan daun pisang dan kemudian diberi sedikit minyak. Selanjutnya minyaknya ini diratakan di permukaan daun pisangnya supaya nanti kuenya tidak lengket. Kemudian langsung aja kuenya kita susun di atasnya. Ini aku susun kurang lebih ada 16 buah ya teman-teman. Karena nggak muat, jadi ini aku buat 2 sesi untuk memasaknya. Selanjutnya ini ditutup dan dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Dan ini setelah 20 menit dikukus, kuenya sudah matang. Selanjutnya langsung angkat dan biarkan hingga dingin. Kemudian lanjut lagi untuk mengukus sisa dari kue yang tadi sudah dicetak. Nah ini dia, langsung aja dikukus. Dan kalau semuanya sudah selesai dikukus, ini aku sudah siapkan kelapa parut kurang lebih 100 gram. Sudah aku kukus dan diberi taburan dengan garam supaya ada rasa asinnya. Kemudian ini disusun di dalam mika seperti ini kalau mau dipakai sebagai ide jualan. Ini warnanya aku beri warna hijau dan juga pink. Kalau misalnya mau pink semua atau hijau semua juga boleh. Selanjutnya ini kelapanya aku taruh di sela-selanya supaya tidak menempel dan kemudian diberi strapless seperti ini. Selanjutnya supaya tampilannya lebih cantik diberi stiker seperti ini ya teman-teman. Nah ini mau langsung aku cobain kuenya. Lembut ini ya teman-teman, dari aku pegang seperti ini. Rasanya benar-benar enak, kenyal, lembut, manis, asin. Ini pokoknya enak banget. Ini cemilan ya teman-teman, recommended banget untuk dijadikan ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.